Dari kawasan Iskandar Muda nomor 117A Medan. Selamat pagi pendengar Kardopa. Hari ini ada yang spesial di studio seperti yang udah Desi janjikan tadi ya. Kita punya program Kita Bicara. Hari ini kita mau ngebahas tentang bagaimana penyebaran narkoba dari sudut pandang Kesbangpol. Dan di studio sekarang sudah hadir ada narasumber kita Bapak Alfian Hutauruk. Ini sekretaris Kesatuan Bangsa dan Politik Sumut ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Bu. Dan seperti biasa ada produser tercinta saya. Ada Pak Peter Panopo. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Desi. Apa kabar? Sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Semua sehat mudah-mudahan ya, Pak ya. Tapi kalau kita ngomongin tentang narkoba, udah aja Sumatera Utara termasuk salah satu daerah yang penyebarannya paling banyak. Peringkat pertama. Ini gak enak banget kita sebagai orang Sumut nih ya Pak ya. Jadi narkoba ini juga satu hal tidak mengenal usia kan Pak ya. Tua, muda, bahkan yang masih anak-anak juga ya kan ya. Untuk meningkatkan perhatian masyarakat akan bahayanya narkoba, penyalahgunaannya seperti apa gitu ya. Kalau menurut Pak Peter sendiri kan narkoba ini suatu permasalahan yang cukup berat saat ini ya Pak ya. Iya, berat dan harus dituntaskan. Benar. Oleh siapa? Oleh kita semua. Karena bagaimanapun kehadiran narkoba ini sudah banyak mempengaruhi masyarakat. Mulai dari level paling atas hingga paling bawah. Ya, oleh karena itu kehadiran Pak Alfian, boleh kita minta bocoran. Apa yang dilakukan oleh Kesbangpol Sumut terhadap penyalahgunaan narkoba, kemudian apa yang dilakukan, dan bagaimana implementasi terhadap Perda nomor 1 tahun 2019. Oke, peraturan karena daerah memang ya, kita punya Perda yang sudah diterbitkan dan diundangkan pada Januari 2019 yang lalu. Tentulah Kesbangpol punya peran besar dalam hal mengimplementasikan Perda ini, sekaligus juga peringatan Hari Anti Narkoba Internasional yang jatuh pada 26 Juni 2022 ini. Oke, baik. Apa kegiatan Kesbangpol? Kita tanyakan nanti. Nanti kita akan kupas tuntas ini bersama Pak Alfian Hutauruk ya Pak. Siap-siap Pak, 1 jam kita ngobrol nih Pak ya. Jadi jangan kemana-mana pendengar Kardopa, pastikan tetap aja stay tune terus di 99,4 FM. Lagi pendengar Kardopa di talk show Kita Bicara pagi hari ini ya. Jadi kalau berbicara tentang narkoba ini sudah menjadi penyakit negara termasuk Indonesia dan juga Sumatera Utara. Kalau di tahun 2021 aja nih ya, tercatat ada sebanyak 12.890 kasus narkoba ya Pak ya. Hingga ini menjadi Sumatera Utara menjadi provinsi dengan jumlah kasus narkoba terbanyak. Dan kita ranking nomor 1. Menurut Pak Alfian, gimana ini? Jadi sebenarnya kita sudah darurat narkoba ya, secara nasional ya, bukan aja Sumatera Utara. Terbukti dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah, mulai adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, kemudian ada Perpres Nomor 23 tahun 2010 dan terakhir ada Inpres Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 itu. Semuanya tentang bagaimana kita mengatasi bahaya narkoba ini. Untuk Sumatera Utara sudah ada Perda nomor 1 2019. Kemudian secara kelembagaan di negara pun ada namanya BNN, Badan Narkotika Nasional ya, mulai pusat sampai dengan di kabupaten kota. Di Sumatera Utara itu memang belum semua kabupaten kota, masih ada yang merangkap ya. Kemudian khusus untuk kepolisian pun mereka sudah ada direktorat narkoba ya dari segi kelembagaan. Ada khusus ya Pak yang menangani itu ya. Kemudian di pemerintah kabupaten, kota, provinsi dalam hal ini yang diberi tugas untuk penanganan narkoba ini adalah Badan Kesbangpol, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Itu bermitra dengan BNN ya, dengan stakeholder kepolisian dan seterusnya. Kemudian berikutnya untuk Sumatera Utara memang hasil penelitian LIPI, kemudian juga data dari BNN, kita tertinggi prevalensi narkoba ya. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Itu ada angka 1,7 juta penduduk
Sumatera Utara itu menurut BNN sudah pernah terpapar narkoba 1,7 juta. 1,7. Oke. Dari sekarang data terbaru kita dapat 15 juta penduduk Sumatera Utara, jadi 7%. 7%. Cukup banyak sekali. Bandingkan dengan Jawa Barat yang berpenduduk 45 juta lebih, itu tidak sampai 1,7 juta. Kita Kemudian, 1,7 juta ya, oke. Kemudian Jawa Timur berpenduduk 38 juta lebih, peringkat kedua penduduk terbanyak ya di Indonesia, itu juga nggak sampai segitu. Jadi memang sudah cukup gawat ya, darurat lah ya untuk Sumatera Utara nih. Makanya oleh Pak Gubernur kemarin ini harus serius gitu. Dan kami sebagai bagian dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara diberi tugas untuk menangani narkoba ini. Ya. Jadi berarti Pak Alfian, kita menghadapi darurat narkoba. Berarti narkoba sudah menjadi musuh bersama kita. Iya. Nah, apa upaya yang dilakukan oleh Kesbangpol selaku katakanlah badan yang diberi tugas oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk penanganan, pencegahan, dan kemudian mungkin juga bagaimana sosialisasi narkoba ini supaya masyarakat paham. Karena kadang-kadang di masyarakat kan dianggap ini faktor ekonominya lebih besar, sehingga memungkinkan masyarakat mengambil keuntungan dalam hal menjual belikan narkoba. Iya. Apa kira-kira yang dilakukan, Pak? Jadi begini, saya jawab sebelumnya dulu bahwa berdasarkan instruksi Presiden tadi, bahwa ada namanya P4GN. P4GN itu adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dan ini adalah tugas pemerintah, kabupaten kota, provinsi, dalam hal yang disebut fasilitasi. Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Di dalam Permendagri nomor 12 tahun 2019 itu ada disebut di situ, di pasal 2 itu menjadi tugas pemerintah daerah. Oleh Bupati, Wali Kota, Gubernur, itu tadi saya sampaikan ke Kesbangpol. Untuk Kesbangpol Sumatera Utara khususnya pada tahun lalu ya 2021 dan tahun ini 2022 ada, pertama saya sampaikan ada lonjakan anggaran yang cukup signifikan yang disetujui Pak Gubernur, disetujui oleh DPRD. Kemudian yang kedua programnya, kalau ditanya apa programnya, cukup banyak ya. Pertama kita memberikan dana hibah ke BNN, Pak. Kebetulan kan BNN juga mereka terbatas anggarannya. Tahun ini kita sediakan anggaran 2 miliar untuk 2M. Karena mereka juga biaya penangkapan dan seterusnya ya gitu ya. Ini 2M aja untuk BNN? 2 miliar, untuk BNN saja. Kemudian tahun ini, dan ini mendapat penghargaan dari BNN Pusat, kita menyediakan anggaran 6 miliar untuk pecandu narkoba yang direhabilitasi. Ini kan pecandu narkoba ini hasil penelitian itu mayoritas orang miskin. Pecandu narkoba atau pemakai narkoba ini kan seharusnya tidak dihukum fisik, seharusnya direhabilitasi. Cuma karena terkadang karena biaya rehab begitu mahal, terkendala biaya lah Pak. Terkendala di biaya, kadang teman-teman di kepolisian pun kadang, kemudian juga sampai ke jaksa dan pengadilan jadi dihukum. Ternyata itu bukan solusi juga masuk penjara, apalagi kalau penjara itu juga tidak steril kan. Seharusnya kan direhab gitu. Maka oleh pemerintah provinsi tahun ini kita sediakan anggaran 6 miliar tadi. Kita targetkan 1.000 orang-orang miskin, ada anak kita yang miskin yang lagi direhab, itu biayanya dari pemerintah provinsi 2 juta per bulan. Kita rencana rehabnya 3 bulan. Dan alhamdulillah ini dapat apresiasi dari BNN. Terbukti kita sudah menerima undangan. Hari Senin akan menerima penghargaan di Bali. Di acara HANI tingkat nasional di Bali. Diundang Pak Gubernur untuk menerima penghargaan. Jadi berarti Pak perlu bangga dong.
Sumatera Utara mendapatkan penghargaan dalam hal bagaimana upaya. Dari upaya. Dari upaya tadi menangani pecandu ya Pak ya. Tapi sebenarnya kan bukan itu tujuan kita. Kita memberantas semuanya. Iya, betul. Menurunkan prevalensi itu sebenarnya. Jangan nomor 1 lah ya. Turun lah Pak, jangan nomor 1 toh. Nomor 1 yang bagian yang bisa dibanggakan bangga ya Pak. Ini yang kayak gini mau dibanggain apa? Kalau PON nomor 1 bagus. Bagus baru. Tapi Pak Alfian tadi menyebutkan bahwasanya orang yang terpapar narkoba itu harus direhab. Iya. Tapi kan harus melalui proses, namanya asesmen misalnya. Ada asesmen ya. Dan betul. mereka kan orang sakit sebenarnya kan Pak. Iya betul. Sehingga perlu diobati. Ya. Nah, bagaimana peran BNN di situ? BNN bersama Kesbangpol Sumut. Kesbangpol. Kan tadi sudah ada anggaran masuk dalam APBD ya. Iya masuk APBD. Jadi begini dia. Ada dua cara untuk bagaimana pecandu ini direhabilitasi. Satu bisa karena penangkapan ya oleh BNN atau juga kepolisian. Kemudian dilakukan asesmen ya. Asesmen berdasarkan hasil asesmen itu anak ini atau yang bersangkutan harus direhabilitasi di pusat-pusat rehabilitasi. Kalau namanya IPWL, instansi wajib lapor ya, instansi penyelenggara wajib lapor ya. Di Sumatera Utara ada 24 ya kalau nggak salah IPWL. Paling banyak di Deli Serdang dan Kota Medan ya. Kemudian yang kedua bisa juga dengan tanpa penangkapan. Ada juga bisa kesadaran dari masyarakat. Bisa juga karena sudah direhab, kemudian tidak ada biaya gitu. Oleh IPWL ini mengusulkan ke Kesbangpol untuk dicairkan. Sampai data terbaru ini, saya terus lihat data itu kemarin juga masih masih masuk data, sudah banyak IPWL ini meminta untuk pencairan. Jadi kita nanti kasih bantuannya ke IPWL itu ke rekeningnya, bukan ke anak ini dikasih. Seperti dana bos lah kalau di sekolah. Tapi ada hitungannya. Misal IPWL ini dapat 100 yang harus direhab, berarti kita kali 6 ya. 100 kali 6 juta. Jadi seperti itu. Kalau ngomongin tentang situasi Pak, situasi sekarang ini seperti apa Pak untuk penyebaran narkoba di wilayah Sumatera Utara sampai saat ini? Seperti yang saya katakan tadi kan gawat darurat. Sudah. Makin nambah atau berkurang? Kalau yang ditangkap itu kan bertambah. Ya, soalnya kita berita tiap hari baca ini nih penangkapan narkoba, sempat ada bandar juga ya yang tertangkap. Tapi itu tidak bisa menyimpulkan bahwa pengguna bertambah. Bisa jadi dulu mungkin penangkapannya agak sepi, kan itu kan. Padahal pemakai banyak. Gitu. Kemudian sekarang agak gencar-gencar karena mungkin ada anggaran ya, dulu mungkin terbatas. Jadi tidak bisa kita menyimpulkan penggunanya bertambah. Tapi memang kalau yang yang terbukti menggunakan itu semakin banyak terbukti, termasuk dari tes urin yang kita lakukan. Pengedar juga banyak kan Pak ya? Iya. Dan termasuk kita juga menyediakan tes urin untuk 1.000 orang juga untuk tahun ini. Jadi tes urin itu dilakukan, bagaimana mekanismenya Pak? Apakah kita mendatangi sebuah organisasi misalnya, untuk mendatangi perusahaan, jadi atau mereka datang sendiri? Banyak metode. Metode. Jadi kemarin kan kita ada viral ya di Medan ya, ada supir supir angkot yang berapa meninggal itu yang kejadian jalan skip. Dan ini kita bahas dengan BNN. Ini nggak betul. Ini harus kita juga ini supir-supir ini. Tes urin ya. Akhirnya kita kerjasama dengan Dinas Perhubungan, BNN, Kesbangpol. Kita tiba-tiba lakukan tes urin. Dan bukan hanya di Medan. Tapi seluruh Sumatera Utara, dan memang ternyata banyak. Ada satu contoh di Tarutung itu langsung dipecat oleh pemilik dia bukan angkot tapi driver, tapi driver yang sudah lebih elit lah ya. Langsung diberhentikan oleh pemilik itu. Nah kalau tes urin itu Pak, untuk ASN gimana? Ada juga kita lakukan. Juga ya? Kemarin kan sempat dilakukan ya Pak ya? Kalau kami kan contoh dulu kan. Tiba-tiba kita undang BNN.
alhamdulillah memang nggak ada. Kemudian supir-supir juga udah, ada juga pelajar. Dan sampai hari ini kita masih punya ada anggaran. Kalau ada organisasi atau apapun minta tes urin, kita siapkan anggarannya. Tapi Pak, Iya. anggarannya cukup nggak ya? Karena Untuk kerja 1.000 kalau nggak orang. pakai anggaran kan agak susah Iya, ini. memang untuk 1.000 orang setahun ini. Oh, targetnya tahun ini 1.000. 1.000. Oke. Cuma saya nggak tahu persis data terakhir ya, karena selalu ada aja yang minta. Kemarin Satpol PP juga minta. Jadi apa ke supir, ada juga mahasiswa, ada pelajar. Tapi stok kita masih ada. Masih ada. Oh, iya. Jadi Mudah-mudahan kalau tidak banyak yang apa. kedepannya diminta misalnya bulan Juli, Ya, siap dong Kes Bangpol. Kalau Bapak mau tes urin bisa juga. Boleh. Boleh Pak, ini dua ini juga boleh nih Pak. Tinggal Tes Siap, urin masih gitu. ada, Iya. ya. Nah Pak Alfian, ini kan Iya. bicara narkoba. Tadi Bapak mengatakan kita sudah darurat narkoba. Iya, darurat. Ada upaya yang dilakukan. Iya. Katakanlah Kes Bangpol bersama BNN. Sinergi untuk bagaimana pencegahan misalnya. Dan juga sosialisasi. Ya. Kadang-kadang kan penyakit kita Pak, Iya. udah kena dulu baru. Iya kan? yes. Padahal sebenarnya pencegahan itu sangat penting. Iya betul. Mencegah itu lebih baik. Iya. Nah, apa yang dilakukan dalam hal sosialisasi itu kan penting juga. Jadi, Misalnya, apakah mendatangi sebuah organisasi, Iya. kemudian berdiskusi, atau juga sekolah-sekolah, kampus dan lain sebagainya. Jadi di tahun 2021 itu kita melaksanakan sosialisasi di 20 titik. Oh, Oh, Tahun ini 18. tahun Kita- 2022 ini 18. Oke. Kita bermitra dengan anggota DPRD Sumut, khususnya Komisi A ya. Apa namanya? Pesertanya memang tidak mesti yang pemakai. iya. Karena pemakai narkoba ini orang baik-baik juga pesertanya, karena pemakai narkoba ini kan tidak mesti nampak sangar gitu, bahkan nampak macam religius, tapi ternyata apa juga Pakai kan, juga ya. pemakai juga. Diam-diam ya Pak ya. Ya, jadi tidak ada apa namanya indikator yang jelas pemakainya karena penampilan gitu, nggak bisa dilihat dari penampilan. Kita sudah lakukan di seluruh Sumatera Utara itu. Bahkan kemarin yang terbaru di Kota Tebing Tinggi, dan paling sering kita memang di Binjai sama Langkat. Kenapa? Karena data dari BNN itu ada 307 kelurahan desa di Sumatera Utara ini masuk zona bahaya, zona merah istilahnya. 307. Itu di Binjai itu sampai 48 Oh, Wah. kelurahan. Padahal berapa lah kelurahan Di di Binjai? Binjai? Iya, nggak Memang terlalu paling banyak banyak sih Madinah 51. Oke. Tapi kan dia luas. Iya. Persentasenya kan lebih sedikit dibanding Binjai. Binjai. Iya. Medan ada 50 kalau nggak salah itu. Jadi tapi yang paling kita sorot itu Binjai, kemudian juga Pematang Siantar juga tinggi 48 kalau nggak salah. 41 ya, Binjai 48, 41. Jadi kita orientasi ke situ. Yang peserta ini seperti yang saya katakan memang ya kalau istilah saya orang baik-baik. Cuma kan orang baik ini juga jangan diam. Ini yang masalah kan ketika orang baik itu diam, orang yang jahat ini merajalela. iya. Kan cuma ada semacam ya kerisauan lah Ya, ya. dalam hal mengadu. Ya, Kan betul. ini dianggap aib kan Pak. Bagi keluarga kalau melaporkan anaknya, keluarganya Narkobaan terpapar gitu. narkoba, rasanya ini aib. Padahal seharusnya itu harus dirubah kan. Ya, betul. Jangan sampai ada stigma mengatakan, oh mereka pemakai narkoba harus kita singkirkan. Malah justru harus dirangkul supaya diperbaiki, diobati. Ya. Nah, kendala di lapangan apa Pak? Apakah karena ada stigma aib itu sehingga orang tidak mau, Takut kadang Takut. Pak untuk melaporkan. atau juga ada masalah hukum yang akan mereka terima? Ya, itu satu memang. Kedua ada juga ketidakpercayaan juga. Iya, Kita harus akui. Ya. Berlaku ya. Tapi saya interaksi dengan teman-teman BNN ya, kita percaya mereka masih serius. Iya. Kalaupun ada oknum-oknum itu kan oknum ya. Ya, kita tidak boleh juga tidak bilang tidak ada oknum. Buktinya ada pemecatan anggota kepolisian Ada. gara-gara itu, ada juga SN dan seterusnya gitu kan. Tapi jangan gara-gara itu kita tidak percaya kan. Iya.
Karena kadang-kadang kan masyarakat dilapananamkannya peristiwa itu kan. Iya. Sampai ada hashtag percuma lapor polisi. Enggak. Saya yakin oknum dan itu Oknum. sangat sedikit lah, enggak mayoritas ya, enggak mayoritas. Percaya dulu yang pertama. Yang kedua itu tadi itu bukan aib ya. Yang ketiga Bang, ada masalah juga kita temukan di lapangan. Dalam hal memberikan bantuan ini ya, kita buatkan syaratnya orang miskin. Syarat miskin itu kan ada syarat. Iya. Terdata di dinas kelurahan. sosial, apa gitu. Ternyata hasil penangkapan BNN ada nggak punya identitas, Oh. nggak punya KTP, nggak punya KK, nggak tahu di mana orang tua dan ternyata terbuang. Keluarga pun tidak mengakui lagi. Iya. Jadi kan Malu pihak- kali Pak keluarganya. Iya, pihak IPWL kadang kita juga ragu nanti takut dituduh korupsi, Iya betul. gitu kan? Karena identitas tadi. Iya, tadi kita Identitas. kemarin sudah minta advis ya ke Inspektorat Pak Lasro Marbun. Beliau mengatakan gini, kalau itu yang terjadi, siapa yang berhak mengatakan anak itu terlantar secara hukum? Ya kepolisian. Jadi kita akan koordinasi kepolisian. Nanti kalau misal hasil penangkapan ada yang nggak punya identitas, polisian buat menyatakan bahwa ini anak terlantar, maka bisa kita bantu. Menurut konstitusi kan negara harus membantu anak terlantar kan. Iya, ada Jadi tidak undang-undangnya. melanggar, gitu. Oke, baik. Nah kalau ada masyarakat yang ingin melapor ke Kesbangpol, Iya, siap. ribet nggak Pak? Oh enggak. Enggak ada. Silakan melapor di bawah ini gitu. Ada teks yang Kalau berjalan. melapor untuk apa kan? Kalau untuk penangkapan kan kita nggak punya kewenangan. Betul. Ya, Itu BNN itu atau BNN polisi. dan polisi. Kalau untuk dibantu ya Iya. kita siap, kita akan bermitra, kita titip ke salah satu IPWL tadi. Insya Allah kita akan arahkan. Ada linknya gitu ya. Iya. Oke. Nah Pak, ada satu masalah yang kadang-kadang menjadi semacam handicap lah bagi masyarakat. Mereka enggan melapor. Iya. Kemudian prosesnya juga kadang-kadang berbelit. Nah, apa yang paling gampang supaya masyarakat sadar bahwasanya narkoba ini sudah menjadi musuh bersama kita kan? Iya. Sehingga mereka dengan kerelaan hati mau datang melapor, Iya. menyampaikan ada keluarga yang terpapar. Apa yang bisa dilakukan oleh Kesbangpol terhadap ini, Pak? Kita kemarin itu setiap sosialisasi menghadirkan kepala BNN ya di daerah masing-masing. Ya. Yang terbaru saya ikut kemarin di Deli Serdang, kepala BNN, mantan Kapolres kepala BNN. Beliau menyebut nomor HP-nya langsung. Oh, langsung ya. Ya, oke. bisa laporkan ke sini gitu. Jadi, Bisa telepon langsung. iya. Jadi Kemarin juga ada Pak tergantung. pihak kepolisian yang Iya. ada linknya, terus ada nomor handphone juga yang bisa dibuat pengaduan gitu Kalau sih. serius sebenarnya gampang kok sekarang. Misal lihat aja link BNN Medan, Sumut, BNN Deli Serdang, BNN ini kan ada nomor-nomor. Di kepolisian saya kira juga ada. Direktorat Narkoba itu kan. Yang penting kan percaya aja. Dan saya kira itu tidak diabaikan. Oke. Jangan apatis lah, saya kira gitu. Jangan apatis gitu. Oke, baik pendengar Kardopa jangan kemana-mana, nanti kita lanjut lagi bahasan kita bagaimana penyebaran narkoba dari sudut pandang Kesbangpol Sumatera Utara. Tetap aja stay tune terus. Kembali lagi masih di talk show Kita Bicara dan masih bersama Pak Alfian Hutauruk ya, Sekretaris Kesatuan Bangsa dan Politik Sumatera Utara dari Kesbangpol Sumut nih. Yang jelas nih masih Pak Peter juga di sini. Pak, sebelum kita lanjut lagi nih Pak, kebetulan ada yang masuk bertanya ke kita. Di kalangan anak muda nggak gaul katanya Pak. Nah ini gimana cara? Kan biasa gini Pak, anak-anak muda kayak gitu kan Pak. Coba dulu, kau coba ini. Kalau nggak kau coba nggak gaul, kok nggak paten kau. Anak-anak muda nih Pak ya, di lingkungan kawan-kawan ini kayak udah dianggap suatu bagian gaya hidup gitu deh Pak. Ini gimana nih kalau jadi menurut saya Bapak ini? gini, sering kalau ceramah sama anak muda kan, sekolah mahasiswa. Jadi saya bilang gini ceritanya. Mohon maaf ini, narkoba itu biasanya pintu masuknya dari rokok, saya bilang gitu. Ya. Jadi waktu saya SMA, seringkali telinga saya mendengar bencong. Itu dia. Disodorkan rokok saya nggak mau. Apa kata kawan saya bencong, sakit hati saya bilang. Terus saya kuliah ke Medan, saya kuliah dulu di Unimed. Saya dengar cewek ngomong gini, bisik-bisik. Saya suka lah sama cowok nggak merokok. Makin percaya diri saya. Kan gitu kan. Terus menikah saya, istri saya bilang,
setelah menikah. Tahu abang kenapa saya mau sama abang? Salah satunya karena abang nggak merokok. Jadi ternyata tidak merokok itu idola, saya bilang gitu. Kan itu memotivasi anak-anak itu. Kalau dibilang kemudian dibilang kalau tidak merokok itu bencong, saya lihat hampir semua bencong merokok, saya bilang gitu. kan gitu kan. Jadi kita harus pakai logika juga gitu. Ya, menghadapi anak muda ini kan logikanya harus masuk, Pak. Iya, betul. Logikanya harus terjadi penolakan, resistensi muncul. Anak muda sekarang kan agak susah nih, Pak. Dilarang, makin dibuat gitu ya. Jadi kita menyampaikan juga harus seperti Pak Peter bilang tadi, logikanya harus kuat juga nih, harus ada ininya gitu ya kan ya. Yang menyangkut anak muda ini pasti ada program dong untuk dari Kesbangpol untuk anak muda nih, Pak. Ada. Termasuk tadi sosialisasi itu yang kita lakukan itu banyak anak muda juga, organisasi pemuda. Walaupun seperti yang saya katakan itu kebanyakan anggota DPRD-nya yang cari konstituennya kan. Kemudian dalam rangka Hari Anti Narkoba Internasional ini juga kita ngadakan festival band ya. Cuma dia apa namanya virtual ya. Virtual. Jadi anak-anak sekolah, SMA, SMP juga bisa itu. Kemudian mahasiswa itu direkam lagunya mereka ciptakan sendiri. Insya Allah hari Senin ini akan dibagi hadiah. Oh, berarti ada kompetisi. Ya, ada kompetisi. Sudah banyak juga yang masuk. Saya gitu lihat. ya. Oh, itu lagunya tentang narkoba atau lagunya bebas? Narkoba, tapi karangan mereka. Iya, versinya mereka sendiri, karangan ciptaan sendiri ya. Hadiahnya puluhan juta juga itu. Tapi sayang udah mau habis waktunya. Berarti dalam rangka kegiatan Hari Anti Narkoba Internasional ya. Nah, tentunya ini juga salah satu magnet lah buat anak muda bagaimana berkompetisi. Namun masalah narkoba ini juga harus menjadi salah satu syarat lagu atau apa? Lagu itu tentang narkoba. Temanya tentang narkoba. Nah, syaratnya tes urin lagi, Pak. Dia kan milih karena video virtual tadi kan video, ya. Dikirim video. Pemenangnya aja nanti kita undang. Pemenangnya berapa, Pak? Berapa orang, 3 atau 4 atau 5? Atau 2? Tidak dibatasi. Oh, tidak dibatasi. Enggak, maksudnya untuk pemenang? Oh, pemenangnya ada 5 atau berapa? 5 jenjang kalau salah. Saya lupa ini. Oke. Jadi ini juga satu kegiatan yang dilakukan oleh Kesbangpol dalam rangka memperingati Hari Anti Narkoba Internasional. Nah, Pak, tadi Bapak sempat menyampaikan ada Perda nomor 1 tahun 2019 tentang pencegahan, kalau saya nggak salah situ unsurnya yang lebih penting. Nah, bagaimana implementasinya, Pak? Kan itu kan Perda Sumut. Iya. Kalau di tingkat Sumut seperti saya katakan kita sudah lakukan kan. Sudah. Dan yang menangani kan Kesbangpol ya. Bahkan ada lagi program kita bukan hanya yang yang rehabilitasi, bahkan setelah pecandu ini direhab kita juga ada kegiatan. Ada sarana yang ada disediakan oleh Kesbangpol. Tahun ini kita lakukan pelatihan barbershop. Ada 30 orang yang mantan-mantan dan ini mantan pemakai. Dan kabarnya mereka sudah buka usaha juga. Ada juga anggarannya untuk itu. Kita kan tidak ingin setelah direhab dia kan mau juga minder segala macam, nggak tahu mengerjakan apa. Kita takutnya selain minder bisa terjerumus lagi, balik lagi karena pengaruh lingkungan kan, Pak. Kita sudah lakukan 30. Insya Allah mungkin tahun depan yang lain tidak hanya barbershop bisa jadi menjahit dan tetap ada anggarannya. Jadi berarti ada quote and quote pekerjaan yang dilakukan setelah mereka selesai diobati atau direhab ya. Kalau untuk provinsi saya kira sudah on the track ya. Cuma masalahnya di kabupaten kota masih ada yang belum punya perda. Seharusnya kan mereka punya perda juga. Perda tentang narkoba, pemberantasan narkoba. Karena di Inpres itu disebut pemerintah daerah itu memfasilitasi P4GN itu. Gitu. Ya, contoh saja Kota Medan belum ada BNN, Pak. Iya memang. Iya kan? Padahal itu sangat penting. Sangat penting loh, benar. Medan sebagai ibu kota Sumatera Utara. Malah justru yang sudah ada Binjai sama Deli Serdang dan beberapa daerah dengan kan. penduduk hampir 3 juta ya. Iya. Kenapa ini belum dibentuk sampai sekarang, Pak? Nah, itu yang belum tahu kita. Karena
tergantung Medan- wali kotanya gitu Pak ya. oke. Dan DPRD-nya. BNN ya, saya kira kerjasama juga dengan BNN, Oh, BNN gitu ya. pusat. Oh, BNN pusat. Tapi kemarin saya baca komentar Pak Bobi kan, Pak Wali, beliau juga pertama terkejut, kedua beliau akan itu memfasilitasi itu. Oke, kaget juga lah pastinya kan Medan masa belum punya gitu. Gimana ceritanya ini? Main ke pelosok-pelosok dulu nih ya kali Pak ya. Baru gini memang saya pernah berpikir gini. Kenapa kok menangani COVID begitu serius? Ya. Sementara narkoba tidak, Pak. Mana lebih banyak korban COVID atau korban narkoba, Pak? Betul. Menurut Abang mana? Iya. Jangan-jangan narkoba kan? Narkoba banyak korbannya dan banyak eksesnya juga. yang juga terpapar. Iya. Sekaligus pengaruhnya sangat besar kan Pak? Iya, eksesnya juga. Itu cukup besar. Tapi keseriusan kita Nah, nggak itu. sepadan kan? Iya. Padahal sebenarnya narkoba sudah menjadi musuh bersama kan. Betul. Udah darurat. darurat. Seharusnya itu kan menjadi prioritas Ada Pak. instruksi presiden, ada- ada undang-undang. Ya kan? Ada perda. Iya betul. Ya ini jadi pertanyaan buat kita nih. Memang ya betul. Tanda tanya. Setengah keseriusan kita ngurus COVID pun sudah mantap. Setengah saja, nggak usah. Masih nggak setengah usah aja ya. rekaman. Oke. Dari segi anggaran dan kepedulian lainnya kan. Ya perlu juga lah didiskusikan itu Pak dengan Iya. DPRD setempat kan. Iya. Ya. Karena kan sementara ini penyakit negara ya Pak ya, penyakit yang sangat serius sebenarnya. Tanggung jawab kita semua. Merusak Karena generasi generasi. bangsa juga. Bisa Karena hilang. di samping merusak juga banyak pengaruh yang ditimbulkan. Misalnya Benar, Pak. begal salah satu Ya. kan. Oh iya betul. Orang menjadi berani untuk mengambil harta orang lain, Iya. malah membunuh gara-gara dia rupanya pakai. Hanya untuk membeli barang haram. Iya. Begal itu nggak mungkin berani kalau nggak ada apa-apanya. Iyalah. Ya, bener Pak. Dan di lingkungan keluarga juga kan Pak, Iya, banyak barang yang hilang. Ada tuh kemarin sampai jual rumah. Kasihan ibunya kan. Iya, kasihan orang tuanya. Karena ini kan benar-benar merusak sekali kan Pak ya. Dari segi tindakan kejahatan ini juga naik gara-gara kasus narkoba juga Iya. kan. Iya. Salah Iya satunya. betul. Seharusnya kita harus serius. Kalau untuk Sumut seperti katakan, termasuk DPRD Sumut itu sangat serius. Mereka sekarang menginisiasi ada pansus narkoba itu. Ada 7 fraksi kalau nggak salah udah setuju ya. Dan kalau itu terjadi kan udah bagus. Cuma maunya diikuti oleh kabupaten kota, khususnya yang paling banyak tadi Yang rawan daerah merah itu ya. Yang merah tadi paling banyak itu di kota saya lihat. Kota-kota ya. Yang aman itu yang tidak ada paling Gunung Stoli ya. Kita agak apa juga ini. Di Kepulauan Nias itu tidak ada satupun yang masuk zona merah. Saya lihat data dari BNN itu. Padahal daerah laut juga kan. Iya benar. Ha-ha. Jadi kalau dibilang dari laut, berarti kan ternyata tidak Seharusnya. juga. Jadi Pintu masuk itu kan ada di Nias juga, tapi ternyata kesadaran masyarakat barangkali Pak ya untuk Iya. menolak itu. iya itu juga. Bisa jadi sih Pak. Bisa juga adat masih kuat ya. Iya Adat- betul. Ada tadi. masih kuat. Sehingga kultur budaya itu sangat mempengaruhi juga kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita ya. kan dibilang di sini lahan strategis, lahan basah ya Pak, Iya. untuk transaksi narkoba itu. Makanya semakin Iya tinggi. nilai ekonominya itu. Heeh, benar. Bayangkanlah Triliunan itu. kalau sabu 1 gram aja berapa Udah dapat berapa? duit. Heeh. Karena faktor ekonomi juga bisa sih Pak. Kita lihat pengedar-pengedar yang banyak ini kan sekarang yang ekonominya sangat turun. Seperti yang kemarin yang pasangan suami Iya. istri itu kan Pak. Itu kan untuk ya dia menjual menggiurkan kan Pak hasilnya. Tapi naas kali ya akhirnya ketangkap. Tangkap. Suami istri Pak Iya. jual narkoba. Tapi, Anaknya Pak nggak dipikirin Alfian, gimana. Ini menjadi problem. Kadang-kadang masyarakat juga bertanya soal penegakan hukum Iya, iya. terhadap mereka yang dalam status, kalau yang terpapar tuh katakanlah bisa direhab. Iya. Kemudian tingkat naik menjadi pengedar Pengedar ya. dan bandar. Ada cukong ya. Nah, cukup. Kok Di bandarnya rasa-rasanya ini. selalu orang berpendapat, "Ih, kok ringan kali ya?" Hukumannya. Atau tiba-tiba juga sudah keluar. Iya. Atau malah di SP3 kan, Iya. di 86 kan. Nah, sehingga masyarakat berpikir, apakah penegakan hukum itu tidak membuat jerah bagi seseorang? Atau karena lemahnya Hukum kita. aparat kita dalam hal penegakan hukum? Menurut Bapak gimana kira-kira? Jadi memang ada ini dulu. Saya pernah berpikir gini,
kalau bandar ini memakai narkoba, seharusnya dia tidak jadi bandar. Mungkin dia sudah meninggal. Iya. Berarti bandar ini, pengedar ini nggak pakai Nggak narkoba. pakai. Betul. Oke. Kenapa dia bisa bertahan? Iya. Untuk bisa jadi bandar kan ada proses, ada tahapan kan, ada waktu itu kan. Ada tingkat naik Iya. terus. Kalau dia pemakai, dia sebelum sampai situ udah hancur dia, Iya. sudah meninggal. Maka kita berpikir berarti ada niat jahat, kan gitu ya? Iya. Ada niat jahat, ya mungkin ada motif ekonomi, ada motif apa lain. Tapi saya sudah berkesimpulan jangan-jangan ada motif politik, mau merusak negeri ini. Iya. Melalui narkoba. Iya, melalui narkoba. Apalagi kalau kita ingat dulu waktu Inggris menjajah Cina kan ada perang Iya, candu kan? Perang candu. Oh, iya kan? Kita Masukkan dengar dulu ya. itu, baru dan masuk. Itulah terakhir bermasalah di Hong Kong kan? Iya. Jangan-jangan itu. Maka kalau itu yang terjadi berarti ada tangan-tangan yang kuat yang bermain. Iya. Dan tidak mampu itu kalau orang biasa. Misal gitu ya, di lembaga aparat hukum itu misal kalau hanya level-level menengah dia, sementara yang backingnya level yang lebih tinggi, dia mana mampu kan gitu. Tapi seperti yang saya katakan, saya optimis itu hanya oknum yang tidak semua lah. Cuma persoalannya jangan orang yang jahat ini lebih dominan daripada orang baik. Nah, di situ masalahnya. Dan orang baik jangan diam. Ya, Ya, orang baik itu jangan dia. diam. Gitu. Harus bicara kan Pak. Nah, kita kembali kepada penegakan hukum. Ya, Secara pribadi Pak. ya. Bapak kan sudah banyak mengenal seluk-beluk tentang bagaimana sebenarnya kita menghembang narkoba, bagaimana juga kita mencegahnya. Tapi tetap ada juga kan. Ya. Apakah penegakan hukum itu dengan yang lebih keras, hukuman mati bagi bandar ataupun pengedar, Bapak setuju nggak? Sebenarnya kan sudah pernah dilaksanakan. Hukuman mati ya. Ya kan? Masih ingat di awal periode pertama Pak Jokowi kan? Iya. Ada ditembak mati itu di mana waktu itu ditembak? Ada kan? Ada beberapa nama. Ada Saya beberapa ikuti itu. nama. Cuma belakangan ini memang ada protes juga dari internasional. Iya betul. Dari Karena Filipina masalah atau dari HAM mana dulu katanya. itu kan? Iya. Saya kira kalau dari instrumen hukum kita sudah cukup ya. Tinggal bagaimana menegakkan ya. Implementasi. Iya, implementasi aja. Jadi kembali ke orangnya tadi. Kita berharap tentu orang yang menangani itu orang-orang baik, orang-orang yang kuat integritasnya. Mungkin gitu ya. Godaan, bukan mungkin, saya yakin godaan menjadi kepala BNN, godaan jabatan itu dibanding camat misalnya, mungkin lebih tinggi godaan kepala BNN. Pasti. Atau direktur narkoba misalnya. Seharusnya kan orang-orang yang kuat integritasnya di sini. Termasuk staf-stafnya juga. Iya, turunannya ke bawah. Iya, jangan hanya komandannya aja. Iya. Yang kenceng ya, harus ke bawah-bawah juga Maka nih. seharusnya menurut saya ini harus dikawal ini. Betul. Integritasnya ini. Iya, seperti contoh kan Filipina, presidennya kan langsung Iya, betul. mengultimatum, termasuk diri dan keluarganya. Kalau ada tembak. Iya, iya. Tapi di sini kan masih ada istilah orang Medannya pernya kan Pak, Iya, ngeper lagi. Pas nampak si Anu, oh dia latar belakangnya begini, punya backing begini, per lagi. Menurut Bapak lah, idealnya apa yang perlu kita lakukan ke depan supaya masalah narkoba ini juga bisa teratasi lah? Kalau saya secara pribadi, pertama saya tidak ingin menyalahkan siapapun. Oke. Itu dulu. Kita mulai dari diri kita dulu, keluarga kita. Iya. Kan itu ya. Persoalan lingkungan kita hari ini tidak kondusif, katakanlah. Ini kita lihat dari unsur keluarga ya, di ketahanan keluarga. Kalau menurut keluarga itu lingkungan nggak kondusif, kan harus melakukan langkah-langkah juga. Sebenarnya kan instrumennya sudah ada seperti saya katakan. Kemudian nomor-nomor yang dihubungi sudah ada. Kemudian melakukan apa namanya? Kalau istilah saya kohesi sosial itu harus diperkuat, harus berani mengatakan no gitu ya, atau perang terhadap narkoba. Itu. Ini yang harus Say no to drug. Ini yang harus kita tingkatkan. Kemudian di sisi lain kita juga mendorong aparat yang menangani ini supaya lebih konsisten. Kalau dari segi pemerintah saya bilang jelas Pak Gubernur, Pak Wagub dan seluruh aparat provinsi sudah serius. Kemudian DPRD sudah serius. Kemudian kita tinggal kawal dan kita tentu yakin BNN dan polisian serius.
Kemudian tinggal masyarakatnya. Iya. Kalau masyarakatnya nggak serius kan percuma juga. Sama aja. Iya. Jadi berarti dimulai dari internal dulu Iya, ya, gitu. keluarga. Dari keluarga dulu ke tanah. Tapi Diri kan kita ada peran sendiri. juga Pak, tokoh-tokoh agama. Iya, tokoh agama. Iya kan. Betul. Sehingga ada panutan yang bisa kita lihat, kita dengar Ya, betul. tentang bahaya narkoba ini. Iya. Nah, kalau kita bicara ke depannya Pak, Iya. barangkali kan Kesbangpol punya program Iya. yang akan dituntaskan dalam tahun ini dan akan berlanjut pada tahun 2023. Apa kurang lebih? Bisa dibocorkan Pak? Kita insya Allah di PAPBD ini akan membuat program Desa Bersinar. Oh, Desa Bersinar. Desa Bersih Bersinar. dari narkoba. dari 307 itu target kita tuntaskan ini. 307 yang zona merah ini. Iya. Kita rencanakan tahun ini 50 desa, tahun depan 257 berarti ya. Iya. Tahun depan itu kan tahun terakhir kepemimpinan Pak Edi Rahmayadi dengan Pak Musa Iya. Rajeksa. Iya. Itu janji-janji politik beliau sekaligus masuk di RPJMD, kita harus tuntaskan itu. Dan alhamdulillah DPRD udah setuju. Kemudian kita sudah koordinasi juga ke kabupaten kota. Kita berharap nanti implementasinya didukung. Jadi nanti di desa itu kita akan angkat apa namanya anak-anak muda semacam satgas gitu Iya. lah. Kita gitu. Jadi memperkuat gitu ya kepedulian. Nah, menurut Pak Alfian, peran media dalam hal menyuarakan Iya. hal-hal yang menyentuh kepada penyalahgunaan narkoba, apakah sudah cukup besar untuk Sumatera Utara atau masih perlu kita dorong lagi media ini? Perlu saya kira. Mungkin kalau bisa dibuat berita dalam bentuk picture gitu ya. Feature ya, Kisah-kisah orang yang apa namanya yang pernah terpapar kemudian terakhir ya sukses itu. Iya. Daripada hanya sekedar memberitakan BNN tangkap sekian orang, itu kan tidak terlalu apa. Dan kadang-kadang orang udah bosan juga orang Udah bosan dengar. juga benar Pak. Kalau menurut saya lebih Feature ya. feature gitu. Kemudian juga ya seperti Kardopa kita berterima kasih lah ya. Kan tidak semua radio juga peduli kan. Iya. Apa ada Hani gitu kan kita bahas ini. Mungkin juga suatu saat Kardopa mengundang para mantan. Betul. Mantan ya, Iya. untuk Pengguna apa, kan, gimana? mereka bisa berkisah Iya. tentang apa yang mereka rasakan. Iya betul. Tapi bisa dong difasilitasi oleh Kesbangpol. Siap. Iya kan Pak? Benar-benar. Kalau untuk generasinya apa yang nggak bisa kita apakan. Oke, Jadi- mungkin ini waktu kita juga udah tidak banyak nih Pak. Mungkin Pak Alfian ada yang pengen disampaikan buat masyarakat Sumatera Utara, Kota Medan lah khususnya ya, terkait untuk menjauhi narkoba ini sendiri Pak. Ada pesan khusus. Jadi pertama memang memperkuat diri ya dan keluarga. Yakinkan diri kita dan keluarga kita bahwa di luar sana itu ada setan. Ya. Kan itu kan. Ada setan yang berkeliaran. Di mana ada malaikat, dia ada setan, ada Ya. iblis gitu. Setan ini kan bisa dalam bentuk manusia, dalam bentuk jin gitu ya. Yang menyebarkan narkoba itu kan setan itu. Iya. Walaupun mungkin kawan satu kelas kita misalnya. Atau mungkin keluarga kita sendiri Iya, ya. itu dulu saya kira konsepnya. Bahwa ada niat-niat jahat orang di sekeliling kita untuk menjerumuskan kita. Maka kita jangan mau dong. Kita harus kuat kan. Kita harus Kuat iman. Kuat. Itu yang saya kira yang pertama. Keluarga juga. Kemudian setelah itu bertemanlah dengan orang-orang baik. Iya. Iya, jangan tadi dibilang tidak gaul ya. Harus berani seperti saya bilang, saya sakit telinga saya dibilang bencong tadi itu karena nggak Malah merokok kayak gitu. kesannya udah kayak gaya hidup dalam pertemanan mereka gitu kan. Iya. Kita harus punya integritas. Ya. Oke. Kita harus punya integritas. Kalau kawan ini nggak mau menemani kita, kan ada kawan lain. Iya, cari kawan yang lain. Itu banyak. Ya, berteman dengan media sosial juga, melalui media sosial sekarang paling mudah mencari orang kan. Membentuk komunitas, kemudian buat kegiatan gitu kan. Anak-anak sekarang ini justru lebih lebih punya peluang besar untuk mengembangkan kreativitas. Kalau kita dulu Pak kan berteman, bermain harus ada teman, main kelereng. Iyalah, mana mungkin Kalau sendiri kan Pak? nggak bisa sendiri. Iya. Kalau sekarang kan bisa sendiri dia. pakai. Jadi itu. Kemudian orang tua juga ngawasi anak-anak ini. Jangan terlalu percaya juga. Kita lihat misal anak-anak ini rajin beribadah, rajin pendiam, enggak jaminan juga. Benar, Pak, Enggak benar. jaminan juga. Kita harus sekali-sekali lakukan razia. Razia. Saya ada teman saya bilang kan. Razia kamar. Iya. Bila perlu tasnya dilihat. Ah, benar. Apa isinya gitu kan? Itu.
kemudian pergaulannya, baru masing-masing saya kira perlu mencatat nomor-nomor kontak. Iya. Ya. Yang BNN lah apa gitu kan. Hal-hal Termasuk yang nomor mencurigakan. kontak Kesbang Pol dong. Iya, boleh juga. Boleh nanti Boleh Pak juga. Alfian Iya, promoin siap. aja nomor kontak apa yang Siap. Saya kira itu yang bisa dilakukan ya. Iya. Sambil berdoa kita mudah-mudahan pemimpin kita khususnya menangani narkoba ini orang-orang yang berintegritas ya, Ya. yang sangat mencintai negeri ini. Saya kira itu, Pak. Dan kita semua mencintai negeri ini. Iya. Sudah pasti kita punya peran juga. Iya. Termasuk kami media, Radio Kardopa Group Iya. punya. Ya. Cuma bagaimana kita mencari partner. Oh ya. Nah, mudah-mudahan Kesbang Pol ke depan menjadi Siap. partner kami Siap. untuk sama-sama kita memerangi narkoba, Sama-sama, sekaligus betul, juga betul. bagaimana masyarakat sadar bahwasannya narkoba itu sangat berbahaya. Ya. Sosialisasi mungkin Pak lebih penting ya ke anak-anak remaja Ya, sih sekarang betul, ini kan, remaja, ke anak-anak ya. sekolah, karena anak-anak sekolah zaman sekarang Bapak tahulah kayak mana ya kan. Oke, baik nih Pak Alfian, Pak Ya. Peter, terima kasih waktunya Terima sudah kasih. ngobrol bersama kita. Memang kalau ngomongin narkoba ini nggak ada habisnya nanti Iya, Pak, mesti betul. lanjut lagi nih, Terima panjang kasih banyak lagi Pak ya. Alfian. Ya, Mudah-mudahan makasih, mau Pak datang Peter. lagi ya. Oke, Siap, kita Pak. tunggu kerjasama untuk sama-sama memberantas narkoba untuk Siap, Sumatera siap, Utara siap, Bu. pastinya. Kita harus pamit pendengar Kardopa, jangan kemana-mana, tetap aja stay tune terus di 99,4 FM atau juga di live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Selamat pagi, tetap semangat. Istilahnya yang paling penting itu kata-kata yang harus kita ingat, say no to drug. Iya, iya. Jangan coba-coba ya, sekali mencoba bisa ketagihan nanti. Makanya katakan tidak pada narkoba. Selamat pagi dan sampai jumpa.